Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Zainul Hasibuan di channel Belajar Al-Quran dan Tahsin Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang sebelumnya, ya, masih seputar formasi 553. Kali ini kita lanjutkan ke pelajaran nomor 4 di poin 5 pertama, yakni tebal tipis. Kita saksikan video berikut ini. Baik, ketika kita berbicara tebal tipis sebuah huruf yang ada di huruf-huruf hijaiyah, nah kita juga harus tahu kapan kemudian dia ditebalkan, kapan dia ditipiskan, kapan dia kemudian boleh ditipiskan saja atau ditebalkan saja. Nah, namun kita tidak membahas detail terkait dengan hal tersebut karena ini masih pemula. Jadi kita pelajari langsung kemudian melihat ayat yang ada, ya. Namun hal tersebut juga perlu kita pahami bahwa dari ilmu-ilmu tajwid kita juga mempelajari ada yang namanya huruf-huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang wajib ditebalkan. Nah, seperti itu. Namun di sini kita langsung kasih contoh saja, ya. Bagaimana bunyi-bunyi daripada huruf-huruf tersebut, kapan membedakan. Kita hanya membedakan di sini adalah tebal dan tipis dari ketika seseorang membaca Al-Quran itu, oh ini tebalkan, ini ditipiskan. Nah, ini dulu untuk pemahaman umum, ya. Kita belum membagi-bagi nama-namanya apa gitu. Nah, kita kasih contoh, ya. Ada kemudian bunyinya labil mirsad, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Dan ada lagi kemudian wa yukhrijukum ikhraja, ya. Kemudian ada lagi bunyi yang kita sering dengar di surah-surah pendek, ya kan, yakni di surah At-Takatsur ayat pertama itu kita sudah bisa melihat di situ, ya, Takatsur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, ya, ketika kita baca alha, di situ di lamnya itu tidak boleh kita tebalkan au, tapi al, cukup ke ujung saja, alhaaku, alhaakumut takatsur, ya, bukan alhaaku tapi alhaaku, alhaaku. Itu huruf h itu wajib ditebalkan. Jadi kita lihat di situ ada tebal. Kemudian taka. Nah, ini ada tanya itu tidak kemudian kita tebalkan seperti huruf to, ya, yang kemudian itu sangat signifikan perbedaannya. Dan ada lagi yang harus kita ingat di ujung. Contohnya tadi ketika kita baca alhaakumut takatsur, ya, sur. Ya, di ujung itu, ya, kita tetap habiskan, ya, baris dhammahnya, dan juga rohnya kita tebalkan. Nah, itu bentuk-bentuk poin yang harus kita perhatikan di situ, ya. Kalau yang di awal tadi, ya, ketika kita baca mirsad, ya, labil mirsad. Kenapa kemudian rohnya kita tebalkan? Karena berjumpa dengan huruf soda. Soda itu adalah huruf yang sudah tebal, ya, baik dia di berbaris fathah, kasroh maupun dhammah. Jumpa dengan ro, maka kemudian setelah huruf ro itu maka dia langsung tebalkan. Nah, ini juga harus dapat ilmunya juga, ya kan? Nah, ya, kita dalam hal ini harus lebih hati-hati
sehingga tidak ketukar huruf-hurufnya juga, mana yang seharusnya tebal yang nggak kita tebalkan, mana yang seharusnya tipis nggak kita tipiskan ya. Jangan sampai seperti istilah apa ya, yang tebal ditipiskan, yang tipis ditebalkan. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, inilah beberapa contoh dan masih banyak lagi contoh sebenarnya, tapi itu sudah mewakili daripada beberapa bacaan-bacaan yang bisa kita bedakan mana tebal mana tipis. Ya, demikianlah teman-teman sekalian. Kita akan jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.